Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mengunboxing ya teman-teman, yaitu sebuah kursi komputer yang saya beli di toko online dengan harga Rp429.416. Apakah dia? Mari kita unboxing. Jadi ini merupakan salah satu paket saya yang cukup besar ya teman-teman. Jadi sampai dikarungin begini pengirimannya, karena lewat kargo juga ya teman-teman. Packagingnya sangat-sangat rapat ya, lemnya. Mungkin juga karena takut kena air di pengiriman, makanya dari sellernya memberi banyak lem. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman. Isinya di dalamnya juga ada box ternyata, jadi lebih terlindungi. Tapi sayangnya boxnya agak robek-robek gini ya teman-teman. Semoga saja barangnya tidak ada masalah. Saya juga kurang paham, entah ini memang robek dari sellernya atau robeknya pas pengiriman ketika barangnya dihandling oleh ekspedisinya ya teman-teman. But it's okay. Jadi kita buka aja lagi boxnya. Nah, inilah isi dalam boxnya ya teman-teman. Jadi dia per part-part begini. Kita harus merakitnya, karena jika dirakit langsung di sellernya, maka ukuran kursinya akan besar ya. Ini sandaran kepala atau headrest. Kita letakkan aja dulu. Nah, ini plastik ini saya nggak tahu ya isinya apa. Ini ada kaki kursinya, bintang 5. Ini ada sandaran kursi ya, untuk sandaran badan. Kemudian kita dapat sandaran tangan dan sambungan antara sandaran badan dengan tempat duduknya ya. Dan ini tempat duduknya. Sudah, tidak ada lagi. Kita tidak dapat buku petunjuk ya teman-teman. Jadi kita harus mencoba merakitnya sendiri. Jadi pertama kita buka untuk tempat duduknya. Dia tempat duduknya berbahan busa latex gini ya teman-teman, kayak jok motor, dan ditutupi dengan jaring-jaring. Dan ini sandaran tangan yang include dengan sambungan ya, sambungan dari tempat duduk dan sandaran badan. Ini bahannya plastik ya teman-teman. Kemudian kita buka sandaran badannya. Nah, begini ya teman-teman bentuknya. Jadi dia untuk tempat duduk dan sandaran badannya itu jaring-jaring ya, headrestnya juga. Karena ini kursi komputer ergonomis ya teman-teman. Jadi kita lihat apa yang ada di dalam bungkusan plastik ini. Kita dapat roda ya, 5 buah. Kemudian kita dapat beberapa baut. Selanjutnya kita dapat handle ya, handle untuk mengatur hidroliknya ya, atau silindernya. Nah, ini dia silinder hidroliknya ya, untuk mengatur ketinggian kursinya. Oke, kemudian kita selanjutnya akan coba merakit kursinya. Pertama kita coba pasang dulu rodanya ke kaki kursinya. Jadi ini harus pakai tenaga ya teman-teman. Tenaga diputar-putar, digoyang-goyangkan supaya besinya masuk ke lubangnya. Kita pasang ke lima-limanya.
Oke, sudah terpasang ya teman-teman. Jadi begini dia hasilnya. Kemudian kita pasang dulu hidroliknya ya. Nah, tinggal diletakkan gini aja ya teman-teman, di kakinya. Kemudian kita pasang handle untuk mengatur ketinggian kursinya ya di tempat duduknya. Jadi ini sudah disediakan lubang-lubang bautnya, tinggal kita baut ke bagian tempat duduknya. Pertama-tama kita buka dulu bautnya. Ini adalah baut L ya teman-teman. Jadi di sini ada dua ukuran, satu panjang, satu pendek. Nah, yang pendek ini kita gunakan untuk membaut handle pengatur ketinggian kursi, dan yang panjang kita gunakan untuk membaut sambungan antara tempat duduk dan kursinya ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Jadi kita baut aja dulu handle pengatur ketinggiannya ke tempat duduknya ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Kemudian kita pasang sandaran kepala ya teman-teman, atau sandaran lehernya ke bagian sandaran badannya. Tinggal kita kunci aja. Kemudian kita pasang dulu sambungannya ke sandaran badannya ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi kita baut. Kita pasang baut yang satu lagi. Oke, sudah selesai. Kemudian kita pasang yang sebelahnya ya teman-teman. Oke, sudah terpasang keduanya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian tinggal kita satukan ketiganya ini. Jadi kita pasang dulu tempat duduknya ke hidroliknya ya, atau ke kakinya. Nah, ini tinggal diletakkan aja ya teman-teman. Kemudian kita pasang sandaran badannya dengan tempat duduknya menggunakan sambungan ini ya teman-teman. Jangan lupa seperti yang saya bilang tadi, menggunakan baut yang panjang ya, karena ini sambungannya agak tebal ya, jadi dratnya agak jauh. Kita kencengkan supaya nggak goyang-goyang. Jujur ya teman-teman, ini kunci L-nya tajam banget. Jadi kalau teman-teman ada kunci L yang lain, saya sarankan teman-teman menggunakan yang lain ya teman-teman, jangan menggunakan bawaan ini, karena sisi-sisi kunci L-nya ini cukup tajam ya, membuat tangan kita sakit atau lecet.
Oke, sudah tersambung semua. Beginilah ya teman-teman hasilnya. Ini setelah kursinya sudah beres ya. Bentuknya seperti ini, ergonomis, cakep ya teman-teman. Untuk ketinggian sandaran kepala bisa kita atur ketinggiannya. Ya teman-teman, tinggal menekan tombol ini. Nah, kemudian untuk bagian sandarannya ada semacam lengkungan gini ya teman-teman, supaya lebih nyaman pinggang kita. Nah, untuk sandaran tangan bisa dinaikkan dan diturunkan ya teman-teman, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini bahannya jaring ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya sangat rentan rusak ya kalau kena cakar kucing, jadi hati-hati aja. Perputaran kursi dan pergerakan rodanya lancar ya teman-teman. Tapi sayangnya rodanya tidak bisa dikunci, jadi bakal bergerak terus, apalagi di tempat yang licin seperti keramik gini ya teman-teman. Nah, ini handle pengatur ketinggian kursinya. Jadi untuk menurunkan dan menaikkannya harus didudukin ya teman-teman, biar ada beban. Jadi kita tinggal tekan aja. Nah, maka dia akan naik, atau sebaliknya ya. Jadi kesimpulannya, kursi ini sangat cocok untuk teman-teman yang butuh kursi kerja atau kursi komputer yang ergonomis dan nyaman dengan budget di bawah 500.000 dengan kualitas yang bagus dan fitur yang cukup baik ya teman-teman untuk kenyamanan kita. Jika teman-teman ingin membeli kursi seperti ini, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, baiklah, cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya, like jika teman-teman menyukai video ini, dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai jumpa kembali.